Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa imtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur, jamaah Masjid Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang berbahagia ini kita telah berada di tanggal 24 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah, bertepatan tanggal 17 September 2025 Masehi. Insyaallah di kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam pembahasan Kitabul Jami', bagian dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Ini adalah pertemuan kita yang ke-70. Pertemuan kita yang ke-70 dan kita masih berada di bab yang keempat. Di bab yang keempat yaitu peringatan dari akhlak yang buruk. Peringatan dari akhlak yang buruk. Di bab yang keempat ini kita telah berada di hadis yang ke-29. Hadis yang ke-29 ini berkaitan tentang yaitu bagaimana seseorang mengurusi aib, kesalahan dari orang lain. Hadis tersebut berbunyi An Anasin qol, dari Anas. Maksudnya di sini Anas bin Malik, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya beliau Abu Hamzah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tuba, beruntunglah, sungguh beruntung, liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas." Siapa yang beruntung, kata Nabi SAW? Seseorang yang disibukkan dengan aibnya sehingga lalai dengan aib orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar nomor 6237. Sebelum kita melanjutkan pembahasannya, memetik beberapa faedah dari hadis ini, sebelumnya kita ingin mengetahui bagaimana status hadis ini. Hadis yang baru saja kita dengar ini diperselisihkan oleh para ulama tentang keabsahannya, tentang kesahihannya. Namun penulis di sini maksudnya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyusun kitab Bulughul Maram ini, beliau menilai hadis ini sebagai hadis hasan. Dan dari sisi maknanya bahwasanya hadis ini maknanya benar. Wallahu taala alam. Baik, mari kita bedah sedikit apa saja pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal hadis ini menyebutkan tuba, yang mana tadi terjemahannya sungguh beruntung. Sungguh beruntung. Sebagian ulama mengatakan tuba adalah sebuah pohon yang rindang di surga. Jadi sungguhlah beruntung. Siapa orang yang beruntung? Yang akan mendapatkan sebuah pohon yang rindang di surga. Jadi ini makna lainnya disebutkan oleh para ulama. Tuba adalah nama
sebuah pohon yang rindang di surga, dan ada yang mengatakan sungguh beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman saghalahu aibuhu, yang disibukkan dengan aibnya sendiri. An uyubin nas, sehingga dia lupa dari aib atau kesalahan-kesalahan orang lain. Dan kita mengenal pepatah kita, orang-orang tua kita dahulu mengatakan, tungau di balik pulau nampak dehnya, sementara gajah di pulau mato tidak nampak. Nah, ini bagi orang-orang yang senantiasa mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi kesalahan orang lain kelihatan, sementara kesalahan untuk dirinya sendiri itu dia acuh tak acuh. Sementara di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan setiap diri kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar disibukkan dengan aib kita. Aib kita itu terlalu banyak. Imma kita tidak mengetahui, imma Allah tutup aib kita sehingga kita tidak mengetahui aib tersebut. Sementara aib dan dosa kita itu banyak, kesalahan kita itu banyak, akan tetapi Allah menutupinya sehingga tidak diketahui oleh khalayak ramai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ungkapan ada seorang penyair Arab mengatakan, syarrul wara man bi abin nasi mustaghal. Seburuk-buruk manusia adalah yang sibuk dengan aib orang lain. Mislu zubaba yura'i mawdi'al ilal. Seperti lalat yang hanya memperhatikan lokasi yang kotor, lokasi yang buruk, yang berbau. Jadi haruslah pertama kita yakini bapak-bapak, ibu-ibu, setiap kita itu mempunyai aib. Setiap kita itu mempunyai kesalahan. Setiap kita itu memiliki kekeliruan. Namun sebelum kita menilai kesalahan orang lain, sebelum kita menilai aib orang lain, tentunya kita harus menilai, berkaca, bercermin terhadap diri kita sendiri. Amirul Mukminin Abu Hafs Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Kata Umar bin Khattab, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Jadi perhatikan dulu bagaimana kita, apakah betul-betul kita memang orang baik. Apakah kita kelihatan baik hanya di masjid atau ketika di khalayak ramai. Sementara ketika kita sendirian, waliyadzubillah, ketika kita di rumah, ketika kita di kamar kita bersendirian, lalu kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Nah, jadi ini menjadi tamparan bagi kita, pelajaran bahwasanya lebih baik kita menyibukkan aib kita daripada kita disibukkan dengan aib-aib orang lain. Dan sekarang sudah terbuka di zaman yang media massa, orang mengetahui sebentar saja Allah bukakan aib melewati media massa, itu terbongkar. Seluruh negara mengetahuinya. Mulai dari anak-anak sampai orang tua mengetahui. Alangkah cepatnya tersebar aib-aib yang apabila itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cara kita menghisap diri kita, mengetahui, cobalah sejenak kita merenung. Kita duduk sejenak merenungkan tanpa ada pembicaraan dengan orang lain. Lalu kita bayangkan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita kerjakan. Apakah itu bermanfaat untuk agama dan dunia kita atau tidak? Terkadang kita tidak memperhatikan ini. Kita tidak
memperhatikan bagaimana apa yang telah kita lakukan di siang hari. Sehingga dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, aib-aib yang telah kita lakukan itu berjalan biasa saja. Seandainya kita mengetahuinya, kita merenungkan, kita sadari ternyata banyak kesalahan kita. Dengan ucapan kita yang membuat orang tersinggung, dengan tingkah laku kita orang tidak suka, namun karena segan dengan kita, dia tidak menyebutkan. Namun mungkin di belakang kita, bagaimana si fulan itu? Fulan itu begini, begini, begini. Nah, jadi kita seharusnya sebagai seorang yang senantiasa memperbaiki diri, senantiasa untuk merubah sifat-sifat kita, tentunya acuan kita apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita perhatikan hadis ini dengan pembahasan sebelumnya, ini masih berkaitan karena kita masih berada di bab yang sama. Bab yang keempat tentang peringatan dari akhlak yang buruk. Yang mana di hadis sebelumnya, hadis yang ke-28, yaitu haramnya mendengarkan pembicaraan orang lain tanpa izinnya. Terutama tentang pembicaraan-pembicaraan rahasia. Di sini dari pelajaran sebelumnya tentu akan menutup pintu yang kita bahas sekarang. Jadi kalau kita telah mengetahui tidak ingin mendengarkan pembicaraan orang, lalu kita hanya menyibukkan dengan keadaan diri kita, kesalahan diri kita, aib diri kita, tentunya bab sebelumnya sudah kita amalkan, yaitu kita tidak peduli dengan pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan oleh orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengamalkan apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu bagi orang liman sagalahu aibu an uyubin nas, yang menyibukkan dirinya dengan aibnya sendiri dan tidak peduli dengan aib orang lain, mudah-mudahan memperoleh tuba, sungguh beruntung. Dan ulama menyebutkan ada namanya tuba, sebuah pohon yang rindang di surga. Tentunya kita mengharapkan balasan yang demikian. Mohon maaf jika ada kesalahan karena waktu yang terbatas. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan merubah sifat kita, sikap kita, agar kita di kemudian hari itu sibuk dengan aib dan kesalahan kita, dan kita tidak peduli dengan aib kesalahan orang lain. Lebih baik kita memperbaiki diri kita, bercermin terhadap diri kita, daripada kita disibukkan dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.